Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, yaitu Ibu Fasnil Husna, dan kepada teman-teman yang ikut hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siska Nadia Junita dengan NIM 2011050049, Triliza Mayuni dengan NIM 2016050050, Devko Prawibowo Ritama dengan NIM 2016050059, dan Azamus Zakia Izra dengan NIM 2016050068. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul tentang biaya modal, di mana pada materi ini ada 4 submateri yang akan kami jelaskan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memperhatikan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital merupakan biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, maupun laba yang ditahan untuk mendanai suatu investasi maupun operasi perusahaan. Sedangkan menurut Sutrisno, biaya modal merupakan biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Baiklah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan biaya modal perusahaan. Di sini yang pertama ialah faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, yaitu ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu sendiri ialah jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Selanjutnya itu adalah tarif pajak. Tarif pajak ini ialah tarif pajak itu digunakan untuk perhitungan biaya utang dan digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Yang kedua yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Di sini ada kebijakan struktur modal, yaitu perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modal yang berubah, maka biaya modalnya akan berubah juga. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini sendiri ialah penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat sehingga MACC-nya naik. Selanjutnya yaitu kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang berisiko besar atau kecil, dan risiko inilah yang mempengaruhi biaya modal. Selanjutnya yaitu asumsi modal biaya modal. Pertama, risiko bisnis bersifat konstan merupakan suatu potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Kedua, biaya modal, yaitu merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Ketiga, risiko keuangan bersifat konstan, yaitu merupakan peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya peningkatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individu merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Keempat, kebijakan dividen bersifat konstan, yaitu asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen laba bersih juga konstan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu jenis biaya modal. Yang pertama, biaya modal individual. Telah dijelaskan bahwa perhitungan biaya modal atas perusahaan adalah biaya modal rata-rata dari biaya setiap jenis modal atau biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek.
Hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cost of debit dapat dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak atau 1,0 dikurang tingkat pajak, atau KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T, di mana KT yaitu biaya hutang jangka pendek setelah pajak, sedangkan KB biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T tingkat pajak. Yang kedua yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus metode singkat dan metode present value. Yang ketiga yaitu biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock atau KP adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal penggunaan saham preferen atau KP dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga saham preferen saat ini atau PO. Dengan rumus KP sama dengan DP dibagi PO, di mana KP merupakan biaya saham preferen, sedangkan DP merupakan dividen saham preferen, dan PO merupakan harga saham preferen saat penjualan atau harga proses. Apabila ada biaya penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau PNET. KP sama dengan DP dibagi PNET. Untuk jenis biaya modal yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan, merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Telah kita ketahui bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing dan modal sendiri. Oleh karena itu, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya jika kita ingin menentukan proyek investasi yang harus diambil, maka kita dapat menentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang mendatang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, biaya modal merupakan biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen maupun laba yang ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan, di mana biaya modal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.